Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita sekarang ada di sebuah podcast. Kira-kira kita bagusnya manggil apa ya ke teman-teman audiens semua? Manggil teman, sobat, atau apa bagusnya? Karena kita di Sumatera Barat ya, si Junjung, kita panggil Sana aja kali ya. Oke, bagus banget. Berarti kita manggil teman-teman audiens semua Sana ya. Oke. Nah, betul banget, pas juga kita sekarang ada di podcast Ngobras Jodun Sana. Kira-kira tahu nggak dia? Ngobras Jodun Sana. Ngobras itu singkatan dari apa? Kira-kira tahu nggak? Ngobras ini kan buat jahit baju gitu kan. Kita ngejahit nih, ada bajunya nggak sih? Iya, bukan itu. Jawabnya bapak-bapak banget ya guys. Jadi Ngobras itu adalah singkatan dari ngobrol santai. Ngobras, jadi Ngobras Jodun Sana itu adalah ngobrol santai Jodun Sana. Oke, berarti udah pas lah panggil Sana Sadonyo ya. Iya, pas banget. Nah, kita semua itu bersaudara ya. Oke, gila, mantap. Oke, mungkin kita sebelum mulai masuk ke pembahasan, kita jargon aja kali ya. Oke. Biar lebih asik. Boleh. Gimana? Karena ini podcast perdana juga ya kan. Oh iya. Oke, nanti kalau dibilang Ngobras Jodun Sana, ngobrol santai Jodun Sana. Oke, siap. Selamat datang di podcast Ngobras Jodun Sana. Ngobrol santai Jodun Sana. Yo. Mungkin boleh tepuk tangan kali. Yang ada di studio. Makasih. Oke. Karena ini podcast perdana, mungkin kita boleh kasih tahu dulu ke sanak-sanak semua ya. Podcast Ngobras Jodun Sana itu adalah sebuah podcast yang isinya tuh kayak ngobrol santai, bahas tentang seputar tusi KPPN, seputar keuangan negara gimana kan. Tapi kita bahasnya tuh santai aja, yang ringan-ringan. Sambil santai. Berarti ini aku boleh sambil santai ngobrolnya? Iya, boleh banget. Gimana tuh santainya? Ini boleh? Oh, kelihatan ya. Gitu juga. Udah, gini aja. Iya, duduk aja ya. Iya, siap. Oke. Oke. Kita mulai. Nah, mungkin sebelum ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Mungkin kita kenalan dulu. Halo sanak-sanak semua, saya Vivit dari seksi PDMS dan narasumber kita. Saya Adit dari seksi Bank KPPN Sijunjung, pelaksana tunggal. Pelaksana tunggal teman-teman. Jadi Adit ini adalah salah satu staf, satu-satunya ya, bukan salah satu. Satu-satunya staf yang ada di seksi bank. Oke. Nah, sekarang ini kita ngundang Adit teman-teman karena mau bahas tentang Umi. Kira-kira Umi. Oh, bukan Umi pasangannya Abi, bukan. Oh iya. Bukan. Soalnya saya belum punya Umi ya. Oh, bukan. Ini Umi yang lain. Oh, oke. Yang lain. Oke. Sorry. Sebelum kita bahas Umi nih, ternyata beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kali Adit. Adit ikut bulan lalu deh. Sosbimtek di Jakarta. Betul. Bahas terkait Umi. Mungkin boleh cerita dikit kali. Ya, Sosbimteknya apa Uminya? Di mana? Enggak, Sosbimteknya. Oh, Sosbimteknya itu jadi diadakan waktu itu bulan Juni ya. Sanak Sadonyo, yes. Itu di Jakarta, kebetulan semua KPPN hampir seluruh Indonesia ya, bagian barat. Jadi dia dipisah-pisah gitu, Fit. Ada batch-nya gitu ya? Iya, ada batch-nya gitu, pisah-pisah. Nah, kita itu nginap di Grand Mercure-nya Jakarta, Kemayoran. Nah, di sana itu kita membahas terkait Umi. Apa sih utamanya? Yang paling utama itu adalah perubahan peraturan dari per 25 PB 2018 jadi per 6 PB 2022. Nah, terus kita ada latihan dan lain-lainnya. Asik sih. Soalnya pertama DL, terus jalan-jalan udah lama nggak lihat Jakarta. Sekalian jalan-jalan. Yoi. Terus makanannya enak kan. Kalau bisa saya kerja di sana aja, tapi gimana, nggak boleh kan ya. Tolong ibu kepala kantor bisa dimutasi sekarang kali ya. Nggak boleh. Oke, ternyata Sosbimtek Umi itu lebih asik daripada diklat-diklat biasanya kali ya. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa dibilang semi jalan-jalan lah ya. Semi refreshing lah. Iya, soalnya di hari terakhir itu Fit, kita itu ada kayak refreshing gitu di akhirnya. Nah, gitu. Diajakin jalan-jalan. Iya, ke Jakarta International Stadium. Jadi kita bisa masuk ke dalam sambil ngeliat-liat lah. Mantul.
Yang baru ya? Yoi. Oke. Ya, jadi bisa ngelihat pembangunan gimana, terus juga yang paling penting tadi jalan-jalan. Jalan-jalan. Sangat dibutuhkan ya kan? Betul. Karena udah capek kerja ya. Iya, iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kemarin udah ikut Sosbimtek UMI juga ya kan, Dit, dan ternyata di seksi bank itu salah satu tugasnya itu adalah ini ya, survei UMI itu ya? Betul, survei UMI. Nah, sebelum kita bahas jauh tentang survei UMI gimana, kayaknya kita perlu tahu nih, UMI itu apa sih? Okay. Yang pasti yang pertama tadi bukan pasangan dari Abi bukan ya kan? Pasangan dari Abi. Oke. Apa tuh UMI? Oke, jadi UMI itu fit ya, panjangnya itu ultramikro. Ultramikro. Nah, kalau mau panjang sih pinjaman ultramikro. Jadi apa sih ultramikro itu sangat sadonya? Jadi untuk informasi pinjaman ultramikro itu adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan ya. Nah, lebih tepatnya DIT SMI. DIT SMI ini bekerja sama dengan PIP untuk melakukan penyaluran pinjaman ke pelaku ekonomi di tingkat paling bawah, yaitu ultramikro. Karena itu namanya UMI tadi ya. UMI itu adalah singkatan dari ultramikro. Nah, di sana itu lembaga DIT SMI dengan PIP itu bekerja sama dengan LKBB, tahu lembaga keuangan bukan bank, untuk menyalurkannya. Nah, itu sih secara garis besarnya. Jadi untuk mendukung pelaku ekonomi dengan taraf paling bawah ya ultramikro. Oke, paham. Berarti tadi itu sebuah pembiayaan lah ya? Sebuah pembiayaan atau kredit lah kalau gampangnya. Nah, bedanya apa tuh dengan KUR? Kan ada juga KUR tuh. Ada. Apa tuh bedanya? Jadi kalau UMI sama KUR tuh bedanya, di UMI itu tujuannya itu untuk pelaku ekonomi ultramikro. Nah, kalau untuk KUR, dia itu ditujukan ke pelaku ekonomi kecil atau menengah. Berarti bukan pelaku ekonomi mikro atau menengah. Kan tadi ultramikro nih, di atasnya ada mikro, ada yang menengah atau yang kecil. Nah, selain itu seperti yang aku jelasin tadi ya, kalau UMI itu penyalurnya itu adalah LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Nah, kalau kita kan menyalurkannya melalui bank. Terus terkait sama plafonnya ya teman-teman, terkait plafonnya itu dulu batas plafon pinjaman UMI itu ada 10 juta, tapi sekarang di tahun ini udah 20 juta. Nah, di KUR lebih gede daripada UMI, lebih besar daripada 20 juta plafon atau batas pinjamannya. Oh, berarti sekarang udah naik ya? Iya, udah naik. 10 ke 20. Iya, atau 25? 20 juta. 20 juta. Ya. Oke. Jadi itu ya beda UMI dengan KUR. Ternyata UMI itu paling bawahnya ya? Paling bawah. Jadi kita mulai dari yang paling kecil kan. Nah, tadi kita udah tahu UMI apa, beda UMI sama KUR apa. Nah, sekarang siapa nih penyalur UMI? Penyalur UMI. Ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, LKBB. LKBB itu adalah lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank itu kalau di kita ini yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk penyalur UMI ini ada 3. Yang pertama itu PNM atau Permodalan Nasional Madani. Terus yang kedua itu ada Pegadaian. Oh, Pegadaian masuk karena dia bukan bank kan. Okay. Terus yang ketiga itu ada koperasi. Namun kalau di daerah Sijunjung ya, dalam lingkup Sijunjung kan daerah kerjanya untuk KPPN Sijunjung ada di Sijunjung sendiri, Damansraya dan Sawalunto. Nah, di sana itu aku belum pernah ketemu yang dari koperasi sih penyalurnya. Jadi penyalurnya itu ada dari PNM sama Pegadaian gitu. 2 itu ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih di seksi bank, kan di KPPN yang megang UMI itu seksi bank ya? Betul. Nah, kira-kira tugasnya apa nih? Tugasnya, jadi seperti yang udah Vivit bilang tadi ya, itu yang pertama itu adalah survei ketepatan data. Survei ketepatan data. Nah, habis itu kita juga survei ketepatan data, terus ada nilai keekonomian debitur namanya atau NKD. 2 itu sih secara garis besar. Ngomong-ngomong tadi survei ketepatan data. Ya. Nah, kira-kira apa aja nih yang dicocokin? Jadi survei ketepatan data itu kan kita melakukan konsiliasi. Jadi di tiap triwulan kita punya website gitu ya, namanya SIKP UMI. Nah, di SIKP UMI itu kita ditugaskan dari pusat untuk melihat list nama debitur yang ada di daerah kita. Nah, list itu di random, nggak semuanya, karena bisa aja di satu daerah itu ribuan kan, sakit juga tuh pinggang nyoba semuanya. Ya, lumayan juga nah, ya. ada beberapa, kalau misalnya dari KPPN itu biasanya satu triwulan itu dapat 25 atau 26 gitu. Nah, nanti nama yang diacak itu
kita minta ke LKBB-nya, misalnya PNM sama Pegadaian melalui email. Nah, kita cocokkan data-datanya, nanti Pegadaian sama PNM itu ngasih ke kita terkait dengan NIK-nya, kebenaran namanya, terus jumlah pinjamannya benar apa enggak, jangka tempo waktu pinjamannya benar apa enggak, itu gitu sih Fit. Kalau yang untuk nilai apa? Nilai supaya ketepatan data ya. Oke. Terus tadi ada yang kedua kan NKD. NKD. Nah, terkait NKD itu apa aja sih yang diukur? Jadi dia itu ada NKD itu ada kepanjangan nilai keekonomian debitur. Kalau untuk peraturan yang baru ya, yang aku dengar pas Sosbimtek kemarin, ya alhamdulillah nggak makan doang ya, masih ada dengar dikit-dikit. Jadi dia itu ada 3, ada NKP, NKU, dan NKI. Coba jelasin satu-satu. Siap bisa. Di NKP itu nilai keekonomian pribadi. Jadi kita itu mensurvei itu ditentukan oleh Kanwil list siapa aja di SIKP, dan kita juga dikasih target ya sama Kanwil. Dari SIKP itu kita dikasih list baru tahun ini sih, soalnya kalau tahun dulu kita tuh ngelihat dari daftar yang debitur yang mau kita rekonsiliasi tadi, yang di tugas pertama tadi. Cuman kalau sekarang kita udah ada listnya yang beda lagi, karena itu udah ditentukan oleh SIKP, ada random datanya lagi. Nah, dari sana itu Kanwil Provinsi Sumatera Barat ya kalau kita, nah menentukan tiap daerah itu minimal ada berapa untuk disurvei. Di survei itu ada survei baseline dan inline. Mungkin baseline dan inline nanti kita bahas ya. Jadi terkait itu kita misalnya ada 4 yang harus disurvei dalam semester ini. Jadi misalnya Ibu A ini kita samperin, terus kita tanya, Bu, kalau NKP itu kan nilai keekonomian pribadi. Yang kita tanya itu secara pribadi misalnya jumlah anak berapa, terus jumlah keluarga, pokoknya jumlah tanggungannya ada berapa gitu. Dan itu lumayan detail ya guys. Yang unik itu sampai yang paling detail apa? Yang paling detail itu apa? Sampai lantai-lantai rumah itu juga masuk dalam NKP. Sampai mohon maaf kayak toilet juga ditulis di NKP itu. Terus itu jadi NKP. Selanjutnya adalah NKU, nilai keekonomian usaha. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui kan, tujuan kita ini sasaran kredit UMI ini kan untuk pengusaha ultramikro ya. Otomatis mereka pasti punya usaha ekonomi dong. Iya, harus lah. Pasti, kok enggak itu kan udah syaratnya. Enggak mungkin dapat aja. Nah, kita ngelihat berapa sih pendapatan yang mereka dapat selama sebulan gitu. Gitu-gitu. Pokoknya tentang keekonomian sama usahanya. Terus budgetnya berapa, ininya gimana. Nah, itu udah dua. Selanjutnya NKI ini nilai keuangan inklusif. Nah, nilai keuangan inklusif ini salah satunya dia itu ngedata bagaimana debitur ini mengelola keuangannya. Apakah udah pakai sistem akuntansi kah? Apakah udah nabung kah? Apakah udah gimana gitu. Itu sih untuk ketiga-tiganya ada. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang unik tuh, NKI. Iya. Nah, itu yang paling keren yang Adit temui. NKI itu dia udah sampai batas apa cara ininya? Yang paling keren ya, aku tuh masih ingat di tahun lalu, karena masih 1 tahunan juga ya sebagai pegawai seksi bank. Waktu itu aku ke Dama saya, ada bapaknya, aku masih ingat namanya Pak Misnadi. Halo Pak, kali aja nonton ya. Boleh Bapak nanti itu ke Bapak. kerja di usahanya itu bengkel kerja sama SMP apa MTSN ya, agak lupa. Nah, di situ itu bapaknya aku tanya, Pak, terkait dengan NKI ini, nilai keuangan inklusif, pada ada ini enggak? Pada nyimpan di bank enggak, nabung enggak? Nabung Mas. Terus kalau untuk jadi dia bapaknya udah menggunakan tabungan. Terus selanjutnya itu bahkan udah pakai mobile banking bapaknya. Wow, oke. Terus selain itu bapak itu juga kerennya lagi udah menerapkan sistem akuntansi loh, Fit, di usaha bapaknya. Jadi kalau misalnya itu ada ya sebagai mahasiswa PKN dulu udah tahu lah ya ada debit kreditnya. Nah, udah ada pencatatan akuntansinya gitu. Keren. Jadi udah tahu lah pendapatan bersihnya gimana, terus modalnya mau gimana gitu. Cuman agak tersandungnya kemarin sih pas gara-gara waktu itu bapaknya ada berusaha menjalankan usaha waktu Covid. Itu sih.
Jadi agak terbentur dikit karena sepi gitu. Permasalahan yang paling umum ya. Ya, karena Indonesia kena semua ya. Oke, tadi berarti ada 3 indikator ya di NKD. Yoi. Nah tadi tuh ada tuh Adit nyebutin survei, ada 2 survei ya, baseline dan Nah, apa satu lagi Dit? Baseline dan N-line. Dan N-line. Nah, coba dijelasin Dit. Baseline dan N-line ini adalah jenis survei yang dilakukan di NKD tadi. Baseline itu adalah survei yang base kan, namanya aja base berarti dasar ya. Kita itu nge-survei di awal debitur ini mau meminjam atau punya melakukan kredit. Jadi debitur yang dipilih itu adalah debitur yang masih dekat-dekat di bulan ini minjam ya, baru-baru akhir 2 bulan atau gimana. Nah di akhir-akhir 2 bulan itu nanti kita pilih kan. Survei baseline ini kita ngelihat awalnya gimana sih, yang NKP, NKU sama NKI-nya tadi. Misalnya awalnya keadaan rumahnya gimana, terus keadaan usahanya gimana gitu. Terus NKI juga gimana, misalnya akuntansi, pencatatan akuntansi dan nabungnya gimana. Itu survei baseline. Nah seperti belum tahu ya teman-teman, sorry. Untuk baseline itu kan dasar. Nah ada namanya survei N-line. Survei N-line ini adalah kita melakukan survei yang sama dengan debitur yang di baseline tadi, yang dasar, di tahun depannya. Gitu. Nah karena seperti yang kita ketahui, salah satu informasi juga jangka jatuh temponya buat UMI ini adalah 52 minggu ya. Jadi kita mau melihat setahun kemudian bagaimana sih efeknya pinjaman UMI ini ke debitur. Nah jadi di N-line itu seperti kita tahu N akhir ya. Setelah pinjaman itu berakhir, apakah NKP, NKU sama NKI-nya meningkat? Nah ya, jadi itu sih. Jadi orangnya dengan orang yang sama. Oh ya, oke. Oke. Nah, sanak semuanya mungkin pengen lebih jelas nih, Dit. Kan tadi udah dibilang kalau yang menyalurkan adalah LKBB kan? Ya. Nah, berarti tugasnya KPPN itu adalah melakukan monef, bukan? Iya, betul. Nah, bukan monef. Kira-kira peraturan monef UMI itu ada dasar hukumnya nggak? Ada dong. Nah, coba apa? Itu yang salah satu yang jadi perubahan di Sosbimtek kemarin ya, Sana. Jadi kalau dulu kan dia pakai per 25 PB 2018. Per 25. Iya, per 25. Terus 4 tahun kemudian sekarang nih diganti sama per 6 PB 2022. Perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan. Jadi kalau aku bahasnya di KPPN aja ya, soalnya lebih spesifik. Jadi untuk rekonsiliasi data tadi, kalau dulu itu kita ngelihatnya kita bisa monef itu kesesuaian sama aturan apa enggak. Kalau sekarang kita nggak monef itu lagi. Kenapa nggak monef kesesuaian aturan apa enggak? Karena seharusnya di penyalurnya udah bertanggung jawab dong. Dari awalnya pinjaman itu udah di ini. Ya. Tuh, terus kedua itu kayak tenornya atau jangka waktunya. Kalau dulu itu sering terjadi ketidaktepatan data dalam memonef atau rekonsiliasi datanya, Fit. Soalnya dulu itu mereka itu minjamnya kan tenor itu pas yang sebelumnya, pas masih per 25 itu memakai kayak 52 minggu. 50 minggu. 52 minggu berarti setahun, bukan? Ya, nggak sih? Kurang 2 minggu kan. Ya. Okay. Tuh, tapi kalau di sini kita bisa ngebulatin. Jadi nggak paling jangka waktunya 1 tahun. Oke, 52 minggu 1 tahun gitu. Itu sih kalau ini sama yang itu kali ya, yang besaran plafon bukan? Besaran plafon itu bukan bagian dari naiknya ini sih dari per 6. Cuman dia emang dinaikkan kebetulan tahun ini. Terus ini Fit, satu lagi dia ada survei respon pembanding ya namanya. Apa tuh survei respon pembanding? Itu survei yang dilakukan oleh Kanwil untuk membandingkan ketepatan data yang kita lakukan. Yang baseline sama N-line yang kita lakukan tadi, nanti juga ada survei responden pembanding namanya dari Kanwil untuk membandingkan. Nah itu baru banget di tahun ini, di tahun lalu nggak ada. Terus yang satu lagi kan aku udah ceritakan kalau tadi Kanwil untuk N-line itu N-line sama baseline nentuin kita itu bakal nge-survey itu berapa dalam 1 semester. Nah dulu itu kita nggak ada ya, nggak ditentuin sama Kanwil, benar kita cari sendiri. Kita nyari sendiri. Iya, cari sendiri. Dapatnya dari mana datanya? Dapat data itu kan dari SIKP tadi, tapi SIKP dan yang rekonsiliasi data. Nah lumayan susah soalnya kebanyakan debitur itu malah bukan debitur yang baru minjam 2 bulan lalu, sebulan lalu, jadi agak bingung kan. Tapi sekarang udah lebih
ada titik terangnya lah, karena udah banyak ditolong sama Kanwil. Terima kasih Kanwil Provinsi Sumatera Barat. Kanwil apa dulu nih? Kanwil DJPB, di Jawa Bandaran. Oke, berarti berubah bukan berubah sih ya. Reformasi per 25 dengan per 6 itu berarti lebih baik lah ya. Maksudnya lebih memudahkan KPPN ya? Memudahkan KPPN juga, terus memudahkan ini juga sih kalau menurutku, memudahkan penyalur juga. Soalnya kan untuk informasinya kalau kita melakukan penilaian dan survei itu rekonsiliasi tadi, kan nilainya itu adalah nilai yang akan dipertimbangkan oleh Dit SMI dan PIP untuk bagaimana pembiayaan ini ke depannya. Kalau gara-gara beda minggu aja nilai suatu penyalur kena kan kasihan gitu. Nah kalau sekarang kita bisa membulatin kan aman lah. Terus tadi Adit ada ngomong ini nggak sih, 1 semester ditentukan oleh SIKP gitu kan? Kita nyari sendiri di SIKP. Kemarin terakhir semester 1 kemarin berapa yang disurvei? Nah ini aku mau cerita. Jadi kan gini ya teman-teman, curhat dikit nih sih. Jadi kita itu udah survei Sosbimtek itu kan bulan Juni setelah akhir semester 1 ya. Udah mau selesai. Iya. Nah, jadi dia itu masih berlaku peraturan yang lama itu per 25. Nah, per 25 itu kan kita sifatnya masih nyari sendiri, belum ditentukan oleh Kanwil. Iya, betul. Nah, aku tuh nggak ketemu. Maksudnya di dalam rekonsiliasi kita itu, kita tuh nggak ketemu yang beneran ada baru minjam 2 bulan atau sebulan. Dia nggak ketemu. Bukannya karena malas apa gimana, emang nggak ketemu. Terus aku juga udah usaha yang lain itu adalah kita menghubungi pihak PNM kalau di sini, PNM-nya si Junjung, Kak ada nggak debitur yang baru minjam sebulan atau 2 bulan ini? Aku tanya gitu kan. Ada bang, udah dapat tuh kontaknya. Namun ada lagi tantangannya. Debiturnya ini udah masuk daftar SIKP di website kita, website SIKP atau belum? Iya. Pas aku nyoba, yang baru ini nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi ya tetap kosong jadinya. Nah, karena itu untuk survei baseline-nya kosong di semester 1 ini, semester 1 tahun 2022, otomatis di tahun 2023 semester 1-nya survei lainnya kosong juga. Kan dia harus yang sama ya? Iya, karena dia harus debiturnya sama. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah udah banyak ya. Aku udah dapat ngubungin itu ada 4 debitur. Udah survei juga 1. Semoga 3 lagi dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan, juga ada lebih dimudahkan lah kita ya. Dari 4 udah survei 1. Nah, sekarang kita mungkin udah masuk ke tahap akhir podcast ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tadi kan udah jelas ya bahwa ternyata KPPN ini bukan penyalur UMI gitu ya. Bukan penyalur UMI. Nah, pasti ada suka dukanya nih. Kalian kan bukan penyalur UMI ya. Kita KPPN kan bukan penyalur UMI. Nah, datang buat survei. Tapi mendadak. Mendadak. Nah, itu gimana tuh? Ada suka duka apa aja? Ya? Suka duka itu mungkin kalau yang pertama itu kadang kita ngehubungin penyalur, kadang mungkin penyalur karena sibuk juga ya, karena penyalur itu ngampunya itu bukan satu provinsi doang, bisa aja jadi dia Sumatera Barat, di Jambi juga, di sini juga, dia lumayan sibuk, kadang suka respon. Nah jadi kita itu jadi punya inisiatif sendiri aja, kita cari tuh PNM di satu-satu tempat, di Damansaya di mana, di Sijunjung di mana, di Sawalunto di mana. Nah biar kita langsung ke sumbernya langsung gitu. Gak minta ke pusat, walaupun kita juga tetap mengharapkan koordinasi dari pusat PNM atau pegadaiannya. Tapi akhirnya bakal dibalas juga sih. Nah itu pertama agak-agak pusing ya mintanya, agak bolak-balik. Terus satu lagi itu di SIKP-nya mungkin soal geografis, mungkin karena di map agak terkesan dekat apa gimana ya. Kadang aku ngelihatnya misalnya debitur A itu daerah Sijunjung, Sawalunto, Damansaya. Nah ada yang di Sijunjung nih, aku lihat si Junjung bisa nih aku mau nef abis istirahat jam 12 bisa mau nef lah gitu kan. Ternyata aku lihat alamatnya, walaupun dia katanya di Sijunjung, kita lihat di alamat KTP-nya itu di Solo, Solo Selatan, Gunung Talang. Itu kan daerah yang masuk ruang lingkup KPPN Solo. Jadi kita agak bingung juga. Nah ini selanjutnya yang paling lucu sih. Paling lucu itu adalah kadang udah ketemu debitur yang mau disurvei. Jadi ini ada kesalahan dari aku juga. Itu maksudnya ngehubungin itu udah dapat kontak itu langsung ngehubungin aja, nggak minta kerjasama sama RKBB-nya untuk
ngehubungin atau ngehubungin ke debiturnya kan. Jadi aku tuh main langsung nelfon aja. Nelfonnya kadang pakai nomor telepon kantor, kadang pakai nomor HP sendiri. Nah, walaupun pakai nomor telepon kantor karena nggak dikabarin oleh LKBB tadi, nah kadang aku sering dianggap penipu. Betul. Nah ini. Iya, apalagi mungkin suara penipu ya. Jadi meyakinkannya itu lumayan susah ya. Aku dulu sampai foto ID card ya, sampai foto bagan di kantor tuh, Bu saya kerja di KPPN, saya ditugaskan untuk ini sesuai dengan per ini. Tapi kan kadang kan debitur nggak paham juga. Oh enggak saya nggak mau ikut penipuan atau gimana, saya nggak mau ikut modus-modus gini. Jadi agak terus ya udahlah ya, akhirnya kami kerjasama sama LKBB-nya langsung ya biar udah itunya. Terus apa lagi ya? Oh ya pernah tuh mau udah ditelepon dihubungi. Nah ini kalau ternyata nggak ada di tempat. Apa? Ternyata nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat katanya. Terus kita tanya lah ke orang sebelah-sebelahnya kan. Ternyata dia ada. Tapi debiturnya nganggap debitur awalnya nggak okein, tapi mereka nganggap kita minta utang. Iya. Kita nagih utang. Artinya Anda seperti debt collector. Iya, bukan debt collector. Jadi sana-sadanya atau Bapak Ibu debitur yang nonton ya, kami itu dari KPPN cuman survei, bukan untuk minta utang atau. Jadi jangan takut. Iya, jangan takut. Jangan takut. Jadi itu sih waktu itu akhirnya kami telepon, kami jelaskan lagi di depan rumah ibunya. Bu, kami dari KPPN. Kami cuma mau survei, dan kebetulan kan kami emang dititipin buat ini kan, ada merchandise atau souvenir oleh hasil debiturnya. Oh iya siap saya dengar. Jadi ibunya biar makin percaya gitu ya. Iya, ibunya emang takut sama kita gara-gara kita dia sangka debt collector. Itu sih, tapi oke lah, kan habis itu bisa diluruskan semua. Oke. Nah, yang terakhir nih, Dit. Dari tadi yang terakhir terus ya, tapi nggak habis-habis. Soalnya masih kepo nih teman-teman, sanak-sadonya tentang UMI itu ya. Nah, manfaat UMI itu sendiri. Tadi kita udah bicara panjang tentang UMI, monet UMI, siapa penyalurnya, bagaimana surveinya, gitu kan. Tapi manfaat UMI itu sendiri. Manfaat UMI itu secara garis besar ya, seperti kita ketahui itu merupakan hasil kerjasama dari SMI dan PP, Pusat Investasi Pemerintah. Nah, dengan adanya ini diharapkan kita dapat membantu taraf perekonomian dari tingkat yang paling bawah. Jadi seperti yang biasa kita ketahui banyak istilah tuh, kalau mulai dari yang paling kecil, nanti dia paling lama. Bukan mulai dari nol aja, bukan. Mulai dari nol ya, nol Pak? tuh ngisi bensin ya. Ngisi bensin ya, oke. Kalau dari mulai dari nol kan kita jadi nolong-nolong orang dari nol juga. Jadi buat pengusaha utamiko itu ditolong, dan kita mau melihat benar berdampak nggak pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah. Nah kalau misalnya hasil nilainya nanti yang disurvei dari KPPN tuh, nah misalnya nilainya kurang atau malah lebih rugi setelah minjam apa gimana, nah itu kita dari SMI sama PP bikin angka lagi. Oh ya kayaknya kita pinjamannya mungkin harus digedein. Mungkin aku bukan so tahu ya, mungkin gara-gara itu plafonnya dinaikin jadi 20 juta sekarang. Emang sejauh ini gimana? Ada meningkat nggak? Kan ada yang meningkat, tapi ada yang nggak juga. Kenapa nggak? Soalnya kayak tadi tuh, kadang dia udah meningkat tuh, aman, udah senang aja tuh bapaknya yang Pak Misnadi tadi tuh. Tapi gara-gara COVID kan kita nggak tahu ya. Nggak bisa diprediksi lah ya. Nggak bisa diprediksi. Nah, COVID tambah PPKM di damas saya waktu itu. Nah, jadi awalnya bapaknya yang punya tabungan, malah sekarang nggak punya tabungan. Oh ya Allah. Ya, padahal sebenarnya pas awal pinjaman itu naik omset bapaknya. Cuman ya jadi kita jadi penanganan lain dan langkah-langkah lain juga lah. Oke, terima kasih banyak kepada Adit. Nah, sebelum kita menutup, masih ada satu lagi. Wih, ada lagi ya. Apa harapan terhadap UMI. Kan Adit dan Ibu kasihnya langsung nih, Bu Arliza langsung turun kan surveinya. Nah, apa nih harapannya? Pasti ada harapan kan untuk UMI ke depannya. Oke, harapan untuk UMI ya, mungkin kalau untuk terhadap penyalur atau LKBB-nya, semoga bisa berkooperasi dengan kami KPPN, karena
merupakan utusan sih ya. Utusan dari DSMI dan PP terhadap penjayaannya. Semoga koordinasinya bisa lebih lancar. Oh ya, ini mau spoiler dikit gitu ya. Apa tuh? Kayaknya episode 2 besok kita ngundang orang di luar KPPN ya. Wow. Ya, biar itu makin paham ya tentang UMI. Salah satu penyalur RKBB sih. Penasaran kan? Oke. Tunggu aja. Penasaran banget sih. Itu mungkin salah satu peningkatan koordinasi. Nah, terus aku harapannya sih UMI itu pinjaman yang kita berikan itu beneran tepat sasaran dan itu benar bermanfaat buat ininya. Karena aku lihat kadang kita nyampe ke lokasi itu kadang agak kadang kasihan lihat pegawai debitur utamikonya karena kondisinya kadang agak susah ya, bukannya mengecilkan apa gimana. Betul. Soalnya kadang keadaan ekonomi itu utamiko ini jadi lahan pencarian utama malah yang di mereka kreditkan ini. Tahu ada juga yang enggak, cuman tetap itu dengan tingkat pengelolaan keuangan yang lagi susah lah Bapak Ibu. Nah, semoga dengan ada pinjaman ini bisa ngefek lah sama Bapak dan Ibu debitur. Kan dengan itu kita juga dukung ini kan, jadi mendukung PEN kan. Iya betul, amin. Semoga kedepannya lebih tepat sasaran, asas kebermanfaatannya lebih terasa ya. Iya, dan semoga debiturnya percaya sama aku ya. Itu paling penting. Baiklah kepada para debitur ya kan, silakan buka rumah Anda untuk Adi dan Bu Alisa. Oke. Nah, sanak sadonyo, sampailah kita di sesi terakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap, dan mungkin bercandaan-bercandaan kita yang receh tadi itu. Sorry. Itu hanya untuk mencairkan suasana yang tegang. Mungkin karena ini podcast pertama kali ya. Bisa dilihat studio kita masih ya itulah ya seadanya. Tapi keren, bisa lihat apa sih namanya di belakang? Oh, muralnya keren. Oke. Nah, sebelum kita tutup mungkin jargon dulu ya. Oke. Boleh sih. Oke. Adit lah yang mimpinnya kan tadi kan udah di awal gitu. 1, 2, 3. Podcast ngobras jodoh sana. Ngobrol santai jodoh sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.